nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul pentingnya perkara minhum, termasuk kelompok mereka ataupun tasyabbuh yang diharamkan oleh syariat Islam, dan sesuatu perbedaan yang sifatnya manusiawi untuk kepentingan hal-hal di luar akidah, di luar tauhid, di luar nilai-nilai peribadahan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah 5 Al-Maidah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini memanggil kita semua, yaitu orang-orang yang beriman. Maka para hadirin, walaupun masih lemah, masih tipis, masih kurang, masih banyak keterbatasan iman kita, namun semoga punya niat suci, punya pikiran, punya cita-cita ingin tergolong termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Orang beriman, informasinya ada apa? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang beriman tidak boleh alias dilarang, jangan mengambil teman setia atau pemimpin pelindung kepada kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani dalam perkara akidah, ibadah, apalagi perlindungan yang menyangkut kepentingan umat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ayat ini, jangan sampai kita meremehkan, merendahkan, menyepelekan sehingga kita kelihatan beriman tapi resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan lanjutannya, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka Yahudi dan Nasrani saling menjadi teman, saling lindung-melindungi, saling menjadi orang-orang yang selalu bermitra. Padahal mereka beda Tuhan, mereka beda Nabi, mereka Yahudi Nasrani beda kitab suci, mereka Yahudi Nasrani beda kiblat, mereka Yahudi Nasrani beda bangsa, ras, suku. Mereka Yahudi Nasrani beda keturunan. Mereka Yahudi Nasrani beda ilmu tafsirnya. Tapi ditakdirkan walaupun mereka banyak perbedaan, mereka sering sekali mampu bersatu padu dalam dunia globalisasi. Sama-sama sering menghancurkan Islam.
Sebaliknya, kita yang ditakdirkan sama Tuhannya sesama muslim yaitu Allah, sama nabinya sesama muslim yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, sama kitab sucinya sesama muslim yaitu Al-Quranul Karim, sama kiblatnya sesama muslim yaitu Ka'bah Al-Mukarramah, sama bahasa tafsirnya mengambil dari ulama salafus saleh semuanya tafsir bahasa Arab. Dari berbagai persamaan, umat Islam sering sekali justru sulit untuk bersatu padu. Karena tidak mensyukuri persamaan, selalu mudah diadu domba, selalu mudah dibeli, selalu mudah diprovokasi. Karena tidak mensyukuri persamaan. Kalau mensyukuri persamaan dengan iman yang benar, tidak sulit. Bisa pemimpinnya dari ketua NU jadi, pemimpinnya dari pimpinan Muhammadiyah jadi, karena umat Islamnya umat yang mayoritas dan sekaligus jumlahnya sangat meyakinkan. Namun karena tidak memiliki cita-cita persamaan, selalu yang dimunculkan itu perbedaan, maka lahir dari tokoh ulama sebagai pemimpin Islam dalam ilmu demokrasi sampai hari ini sulit. Karena dulu pada waktu ulama Abdurrahman Wahid jadi presiden, bukan dipilih secara demokrasi, tapi hanya untuk mengganti posisi yang tadinya menang suatu partai tertentu, lalu dimunculkanlah beliau, bukan dari hasil langsung pemilihan. Maka dengan bukti seperti itu, dari mulai presiden pertama sampai sekarang, umat Islam umat yang tidak mensyukuri persamaan, tetapi selalu mudah dipecah belah, bahkan mudah dibeli oleh kepentingan-kepentingan oligarki yang di luar kepentingan Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang Yahudi Nasrani sebagai wali, sebagai teman setia, sebagai pelindung, minkum di antara kalian orang Islam yang aku beriman, fa innahu, maka kalian orang Islam yang aku beriman, minhum, termasuk kelompok mereka. Karena kepemimpinan itu di dalam akidah Islam sangat penting. Rasulullah meninggal saja bukan ngurusi di kubur, tapi ngurusinya pergantian pemimpin. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah sahabat siapa yang waktu itu menjadikan pelanjut estafet kepemimpinan. Padahal Rasulullahnya hadisnya sahih harus segera dikubur, tapi hadis sahih menyegerakan dikubur dipending karena pemimpin itu penting. Tapi umat Islam sering sekali ngaji ilmu menganggap kepemimpinan nggak penting, dianggapnya cuma pengajian yang penting. Maka kalau pengajian penting, ilmu strategi dianggap nggak penting, umat Islam terbukti semakin mundur, semakin kalah. Namun Allah mentakdirkan umat Islam yang selalu memahami kepemimpinan Islam itu penting, Allah selalu memberi kemenangan. Di berbagai negara umat Islam menang karena ngajinya benar, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Sementara kita ngajinya pilih-pilih, hanya yang senang-senang, hanya yang suka-suka, hanya yang enak-enak, tidak memikirkan kepentingan umat. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minhum, yang jelas-jelas seluruh ulama negeri-negeri kaum muslimin sudah mengeluarkan fatwa resmi, umpama ulama Indonesia, ulama Brunei, ulama Malaysia, ulama dimanapun anggota OKI 50 negara lebih mengeluarkan fatwa haram kalau umat Islam ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, hari rayanya orang non-muslim. Mayoritas umat Islam Indonesia menyepelekan, dianggapnya fatwa nggak penting. Padahal Basul Masail NU pun mengharamkan, Tarjum Muhammadiyah pun mengharamkan. Tapi masyarakat Indonesia yang katanya NU, yang katanya Muhammadiyah, yang katanya orang-orang religius, banyak sekali tidak patuh pada ulamanya. Heran. Padahal itu urusan akidah. Kenapa urusan akidah? Lagi merayakan, bergembira, senang adanya lahir anak Tuhan. Lah kok kita ikut-ikutan selamat Natal? Berarti kita mengakui gembira, senang ada anak Tuhan. Murtad.
Murtad kok nggak merasa bahaya, murtad kok merasa enak, senang. Walaupun besok sholat lagi, walaupun besok syahadat lagi, tapi kemarin pahala hilang semua. Karena hukumnya murtad, tidak patuh pada hukum yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sama sahabat sama para ulama. Begitupun Allah sering mentakdirkan akhir tahun ataupun awal tahun akumulasi dikumpulkan, selalu sering terjadi bencana besar. Tingkatnya bukan hanya nasional satu negara, tapi kadang beritanya sampai internasional berbagai negara. Umat Islam sering sekali bangga dengan tahun baru non-muslim, padahal jelas sekali tahun baru non-muslim itu kumpulan dari nama-nama bulan dewa-dewa mereka, baik dewa Januari sampai dewa Julius sampai dewa Agustus dan lain-lain. Umat Islamnya 31 Desember malam 12.00 umat Islam malah bangga. Akhirnya dalam waktu hitungan detik, beberapa detik, ikut merayakan suara trompetnya Yahudi, loncengnya Nasrani, kembang apinya Majusi. Dalam hitungan detik ikut menjadi akidahnya orang-orang non-muslim. Na'udzubillah. Seperti itu bahayanya menganggap remeh, karena seolah-olah dibandingkan dengan akal-akalan hawa nafsu yang urusan dunia boleh. Apa urusan dunia boleh? Pertama, punya pendapat kalau kita kumpul dengan para anggota kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain, toh kita nggak jadi dokter, yaitu mah urusan dunia, nggak apa-apa. Kita kalau kumpul sama preman, toh kita nggak jadi preman, yaitu urusan dunia, nggak apa-apa. Kita makan bareng, tidur bareng sama non-muslim, toh kita nggak jadi non-muslim, yaitu urusan dunia, nggak apa-apa. Jangan disamakan dengan urusan akidah, karena urusan dunia itu banyak kelonggaran, banyak kebebasan, banyak kebolehan. Apa buktinya? Buktinya yang kedua, Khalifah Umar berbeda pendapat dengan Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur Basra Irak, tentang sekretaris Gubernur Basra dari orang Nasrani. Umar marah, nggak boleh non-muslim dijadikan sekretaris gubernur. Abu Musa al-Asy'ari melaksanakan dirinya punya sekretaris Gubernur Basra orang Kristen. Padahal Abu Musa al-Asy'ari orang yang dadanya pernah dipegang Nabi dan didoakan oleh Nabi agar menjadi orang yang paham ilmu tafsir. Artinya apa? Tafsirnya Abu Musa al-Asy'ari ya nggak salah, karena memang itu urusan dunia. Umar pun nggak salah, karena memang pikiran Umar urusan dunia pengennya lebih disiplin. Sama-sama ahli surga, sama-sama murid Nabi, sama-sama sahabat Nabi, beda pendapat. Lah kita bukan murid Nabi, bukan sahabat Nabi, ahli surga belum tentu, beda pendapat marah. Kemudian yang ketiga, setelah beda pendapat ini, Umar marah mengeluarkan kalimat ukhrijuhu, suruh keluar. Dia orang yang sekretaris Kristen. Ahli tafsir beda pendapat. Yang satu menafsirkan pecat sekretaris Kristennya, yang satu lagi menafsirkan sesuai dengan bahasanya keluarkan dari lingkungan Madinah, yang lain menafsirkan usir, disuruh diusir. Sama-sama ahli tafsir, sama-sama ahli bahasa Arab, sama-sama ngakunya ulama, sama-sama ngaku orang hebat. Tiga pendapat. Lah kita bukan ulama, bukan ahli tafsir, bukan orang hebat, beda pendapat marah. Begitupun selanjutnya, beda pendapat dalam kitab Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah tidak meriwayatkan ini. Tapi sebaliknya, dalam kitab ilmu tafsir 9 ahli tafsir meriwayatkan, baik itu Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Qurtubi, Ar-Razi, dan lain-lain. Mereka meriwayatkan
Jadi Islam itu jangan dipatok punya 6 orang, punya 9 orang. Silahkan. Beda pendapat ya lumrah. Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Tidak harus tanpa 6 orang, tidak harus tanpa 9 orang. Itulah umat Islam. Kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli tafsir. Seolah-olah harus maksa kalau punya pendapat. Padahal ahli ilmu saja beda pendapat. Kemudian Imam Malik menerima semuanya. Bagus, kalau kondisinya seperti Abu Musa ya nggak apa-apa, punya sekretaris Kristen. Kalau kondisinya seperti Umar ya nggak apa-apa, jangan ada pegawai Kristen. Diterima semua. Imam Syafi'i sebaliknya, karena ini bukan hadis Nabi, karena ini hanya asar sahabat, debatnya Umar dan debatnya Abu Musa bukan patokan rujukan mutlak agama, hanya sekedar asar, maka Imam Syafi'i menolak, jangan terima keduanya. Terus kita, padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, guru dan murid beda pendapat. Kita bukan guru, kita bukan murid, kadang beda pendapat dengan orang lain, nggak terima. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sering mengajarkan beda pendapat itu guru dan murid aja terjadi. Imam Hanafi beda pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik beda pendapat dengan Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Ahmad dan lain sebagainya. Ahli ilmu semua beda pendapat, beda kitab fikih. Lah kita fikih aja nggak punya, nggak pernah ngarang kitab fikih, belum ahlinya. Beda pendapat, gampang menganggap diri kami paling suci, paling benar, orang lain sesat semua ke neraka. Kenapa gampang sekali berkesimpulan, padahal kita bukan ahlinya. Hormatilah saudara muslim yang beda pendapat. Yang terakhir dalam perbedaan pendapat ini urusan dunia. Kalau urusan dunia, hampir dalil-dalil yang berhubungan dengan peradaban manusia, dengan sosial kemasyarakatan manusia, dengan kepentingan perkembangan manajemen manusia, selalu terjadi banyak beda pendapat dan berubah. Boleh. Kenapa kita kok maksa seolah-olah harus ada dalil? Yang tidak boleh berubah itu perkara ibadah, wajib garis lurus ikut baginda Nabi. Perkara akidah, tauhid, iman, garis lurus mengikuti baginda Nabi. Perkara hukum, halal, haram dan sejenisnya ikut baginda Nabi. Perkara kisos, perkara hudud, perkara syariat, semuanya tegak lurus ikut Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan, oh boleh nggak pakai syarat Islam, kita pakai filsafat, kita pakai hukum lain. Nggak ada. Ilmu tafsir semuanya syarat Islam. Heran kita, kadang yang oleh Nabi disuruh tegak di atas syarat Islam dan seluruh sahabat juga sama tegak di atas syarat Islam, kita hari ini nggak berbicara syarat Islam. Tapi giliran perbedaan pendapat yang sahabat berbeda, yang ahli tafsir berbeda, yang para manusia soleh-soleh berbeda, lah kok kita kadang senang ngurusi dalil-dalil yang biasa berbeda. Para hadirin dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita jangan terjebak dalam adu domba para intelijen yang sengaja umat Islam agar lemah, tidak mudah bersatu. Selanjutnya, innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Ternyata asbabul nuzul ayat ini, Rasulullah pernah, sahabat-sahabat di Mekah, bahkan sahabat di Madinah, syahadat di depan Nabi. Gara-gara membela pasukan Abu Jahal, gara-gara membela pasukan Abu Lahab, gara-gara membela pasukan musuh, berani berhadapan menyerang baginda Nabi dengan sahabat, maka syahadatnya tetap diponis orang zalim, tidak dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mati resiko neraka. Lah kita syahadat di depan Nabi nggak pernah, cuman syahadat ikut-ikutan dari kecil, bahkan paling syahadatnya diajari kiai ustadznya, terus kita GR merasa ahli surga, padahal belum pernah berjuang untuk Islam. Sementara sahabat semuanya berjuang untuk Islam. Jadi kita sahabat yang berjuang untuk Islam saja gara-gara membela pasukan musuh, zalim. Lah kita belum pernah jihad bela Islam, nanti begitu berjuang bela oligarki, kita berjuang bela filsafat, giliran berjuang menolak syarat Islam. Lah kok pengen diakui imannya, dari mana tafsirnya?
Gak ada satupun ilmu tafsir yang mengatakan orang beriman itu memusuhi syariat Islam. Tidak ada. Kalau orang beriman itu patuh. Minimal kalau tidak mampu mengamalkan, sudah diem. Jangan menentang, jangan menolak, jangan memusuhi, jangan memerangi hukum Allah Al-Quran dan syariat Islam, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan doa kesimpulan ringan, kalau urusan akidah, jadilah kita orang yang tegak lurus kepada baginda Nabi, kepada para sahabat, kepada para fatwa majelis ulama di masing-masing negeri. Namun sebaliknya, kalau urusan dunia boleh beda pendapat, jangan memaksa, jangan merasa harus sama pendapatnya. Sudah terjadi saling sinergi kaum muslimin berbeda pendapat. Yang ketiga, selama kita niat sucinya membela kepentingan Islam, maka beda pendapatnya insya Allah akan diberi pahala. Kalau salah, kalau benar pahalanya double, karena niatnya untuk Islam. Tapi sebaliknya, kalau niat beda pendapatnya untuk benci hukum Quran, untuk memusuhi syariat Islam, untuk menolak dakwah-dakwah kemuliaan Islam, maka beda pendapat seperti itu sesat dan menyesatkan, akan diganjar neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga berbagai keterbatasan dan kelemahan kita Allah memberikan ampunan, karena kita tidak punya niat untuk membenci kemuliaan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai punya niat ingin menolak syarat Islam yang telah dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata hanya keterbatasan kita, sangat banyak kekurangan bekerja di dunia ini yang diiringi oleh hawa nafsu yang terkadang menyesatkan kita masing-masing. La ilaha illallah rabbal arsyil azim, la ilaha illallah rabbal arsyil karim, la ilaha illallah rabbal musabbir labah, la ilaha illallah rabbal masyriq wal maghrib, la ilaha illallah anta rabbi anta khaliq, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat ya rabbil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.